Yaitu apa? Pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu peluang Anda. Monggo dicari peluang itu, ide-ide kreatifnya segera ditentukan, kemudian mencari satu inovasi sebagai ide, topik, nanti menjadi proposal tesis Anda, yang nantinya harus presentasi proposal Anda itu. Jadi nanti kami bisa memberikan masukan. Oh, kalau metodologinya ini keliru. Nah, misalnya begini, jika Anda meneliti tentang pragmatik, yaitu misalnya kesantunan berbahasa di dalam wacana politik Indonesia, misalnya begitu. Nah, relevansinya dengan apa? Teorinya harus teori tentang kesantunan dari Leeds, dari Brown and Levinson, atau dari yang mana saja yang berkaitan dengan ilmu pragmatik. Payungnya ilmu pragmatik. Kemudian metodologinya apa? Metodologinya berarti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, ya toh? Kemudian analisis datanya menggunakan normatif. Metode normatif adalah metode yang digunakan untuk mencocokkan data-data sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan. Jadi nyambung antara judul penelitian, ya, kemudian rumusan masalah, teori yang digunakan, dan metodologinya, metode yang digunakan. Jadi seperti benang merah itu lurus gitu. Nah, ini yang diinginkan oleh kami pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Begitu. Kalau meneliti yang lain Bu, misalnya dari kesastraan akan ada dengan menggunakan teknik analisis heuristik. Ini lebih khas lagi. Jadi dipelajari dulu ya. Senyampang ini masih permulaan untuk pertemuan baru. Nanti boleh browsing dulu ya. Buku-buku metodologi penelitian kualitatif, penelitian R&D misalnya, atau keefektifan itu eksperimen ya, itu monggo dicoba, kemudian diunduh, dipelajari, karena nanti pertemuan ke berapa? Pertemuan keempat itu sudah harus presentasi proposal, ya, itu. Coba yang pertama ini coba dilihat dulu ya. 1, 2 kan objek penelitian bahasa dan sastra tulis lisan. Yang ketiga kan masalah metode hasil penelitian fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana mutakhir. Ya, kemudian hasil penelitian sastra mutakhir, cerpen, puisi, novel, drama, dan tulisan yang lainnya boleh Anda gunakan. Yang menginspirasi Anda nanti apa? Ya, mungkin saja Anda sudah mengikuti mata kuliah yang lain ya. Ada seminar. Mata kuliah seminar sudah atau belum, Mbak? Pak Elvi? Belum, Bu. Belum ya? Nggak ada, Belum. Nggak ada seminar, Bu. Oh, seminar enggak ada, berarti metodologi. Nah, ini peluang besar ya. Peluang besar, tanyakan ketika ada yang presentasi, kemudian membentangkan proposalnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Supaya nanti proposal yang dibentangkan dan diberi masukan oleh kita ya bisa siap untuk diuji gitu, maksudnya ujian proposal. Begitu. Jadi hemat waktu ya, efektif supaya cepat lulus. Kemudian masalah metode dan hasil penelitian fonologi yang lain ya, ini pertemuannya banyak, 2 kali. Yang kelima, berbagi pendekatan penelitian kebahasaan. Pendekatan kebahasaan itu ada yang struktural, ada sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, dan etnolinguistik ya. Berbagai penekanan sastra itu juga banyak, mimesis, ekspresif, pragmatik, stilistika ya. Misalnya Bu, saya akan meneliti tentang gaya bahasa. Gaya bahasa kan banyak. Gaya bahasa apa? Perbandingan, pertentangan, atau yang mana? Gaya bahasa perbandingan juga banyak. Ada metafor, ya. Kemudian ada perbandingan yang lain. Kemudian kalau gaya bahasa eufemisme boleh Bu, boleh. Boleh silakan. Jadi tentukan, misal payungnya itu kan, payungnya adalah semantik, ya. Di dalamnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ada
variannya. Cantumkan dan tentukan varian itu satu. Ya, satu. Misal, Bu, saya akan meneliti tentang eufemisme, Bu. Jadi kalau eufemisme itu kan ada pasangannya, yaitu disfemisme. Maka cobalah diteliti eufemisme dan disfemisme. Baru tentukan objek penelitiannya apa. Apakah di dalam wacana berita, apakah di dalam wacana politik, atau di dalam percakapan kelas, atau di mana gitu. Itu ya, sudah nyandak toh. Kemudian metode penelitian bahasa. Metode penelitian sastra ada yang hermeneutik, dialektik, ada ya. Kalau yang pendekatan kebahasaan kan pendekatan struktural. Kemudian ada pendekatan yang metodologi pragmatik, ya. Kemudian ujian tengah semester ada di 9. Nah, ini nanti akan berubah ya, sesuai dengan kesepakatan saya dengan Pak Doyen. Lalu pertemuan berikutnya teknik pemerolehan kebahasaan, teknik pemerolehan kesastraan, ya. Teknik analisis data kebahasaan, ya. Teknik analisis kesastraan, lalu proposal penelitian. Nah, ini ya proposal penelitian dan ujian akhir semester. Ini saya tunjukkan. Jadi nanti hasil proyek, diskus, ya, aktivitas partisipasi itu kami nilai. Pasti kami nilai ini berapa persen itu? 40 paling banyak loh ya. Yang diskus ini 40%. Jadi ketika Mbak Alfi misalnya membentangkan proposalnya, oh ada yang memberi masukan. Misalnya Mbak Ria, Mbak Ayu dan seterusnya. Ini nanti aktivitas partisipasinya bisa nilainya tertinggi. Hasil proyek ya misalnya 10%, tugas 5%, kuis 5%, UTS-nya nilai 20% sama dengan UAS. Ini ya yang harus Anda ketahui dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya penilaian ini objektif ya dari proses pembelajaran, proses perkuliahan pada mata kuliah ini. Dari uraian yang sudah saya sampaikan, itu nanti ada perubahan yaitu pertemuan pertama itu objek penelitian bahasa hari ini, lalu pertemuan kedua besok masalah metode hasil penelitian ya, kemudian berbagai pendekatan penelitian, nanti ada yang presentasi, kemudian pertemuan ketiga itu tentang metode-metode penelitian bahasa, teknik pemerolehan data kebahasaan, dan teknik analisis data kebahasaan. Pertemuan keempat itu 4-7 ya, 4-7 itu membentangkan proposal. Jadi presentasi proposal. Nah, presentasi proposal pertemuan ke-8 mengumpulkan proposal kebahasaan. Gitu ya. Nah, sekarang pembagiannya. Ada 11 orang ya Mbak Alfi ya? Ada 12. 11, Mbak. Oh, Mbak Maulidanya enggak dapat ya? Mbak Maulida 11, itu Bu. sudah dapat nilai ya. Nggih, Bu. 11 berarti coba satu kelompok ada 3 orang, berarti berapa orang ya? Berapa kelompok? Kalau 3 orang mungkin 4 kelompok nanti, Bu. Oh gitu. 4 kelompok, ya betul 4 kelompok saja. Kelompok pertama besok membuat PowerPoint dan dibentangkan. Nanti Bu Prisi akan berikan penjelasan secara rinci, tapi yang membentangkan Anda. Ya, jadi kita sudah harus menerapkan discovery learning, collaborative learning. Mahasiswa melakukan diskusi berkaitan dengan objek penelitian bahasa, ya. Kemudian ada diskus yang lebih mendalam begitu. Dicatat dulu ya, Mbak. Jadi kelompok 1 masalah ini ya. Kelompok 1 nomor 3 ini loh, Mbak. Masalah metode dan hasil penelitian fonologi morfologi yang kebahasaan saja.
Itu ya. Kemudian kelompok 2 berbagai pendekatan. Ini kelompok 2 nomor 6 ya. Nomor 5. Nah, 5 dan 6 sama ya. Berbagai pendekatan, penelitian kebahasaan, kemudian ya itu ya. Kemudian yang kelompok 3 metode penelitian bahasa, metode-metodenya dengan teknik pemerolehan data kebahasaan. Ya, kelompok 4 teknik analisis data kebahasaan. Teknik analisis data kebahasaan. Ya, terus pertemuan 4 dan sampai 7 itu diskusi tentang proposal yang sudah Anda buat. Semuanya presentasi. Ya, semuanya membuat proposal, tapi efektif apa tidak ya? Karena saya mengharapkan setelah Anda mengikuti mata kuliah ini tuh langsung ujian proposal. Nanti saya diskusikan dengan Pak Doyin. Apakah yang presentasi dengan saya itu yang mengambil kebahasaan saja atau yang sama dengan kesastraan? Sudah di plotting oleh Pak Hari Bakti atau belum, Mbak? Dulu pernah Bu, sudah diminta untuk mengisi link judul tentang tesis, tapi sampai sekarang belum ada infonya. Di ACC-nya siapa dosennya saja belum ada. Oh gitu. Tapi ada niat ya untuk kesastraan atau kebahasaan ya. Nanti didata saja dulu Mbak Alfi, yang kebahasaan apa dan kesastraan siapa. Karena satu proposal aja lebih dari setengah jam nanti. Karena akan saya berikan masukan secara mendalam supaya nanti bisa siap untuk ujian gitu. Gitu ya Mbak Alfi ya. Nanti ditata. Kalau yang kesastraan nanti ikut dengan Pak Doyin, gitu saja ya supaya efektif ya. Kalau yang kesastraan nanti ikut Pak Doyin, maksudnya presentasi proposalnya. Kemudian yang kebahasaan nanti ikut saya, presentasinya pada pertemuan keempat. Paham ya, Mbak, Mas? Iya Bu, insya Allah. Ya, itu. Nah, untuk pertemuan besok, siapkan PowerPoint, kemudian dibentangkan dari tugas yang sudah disebutkan tadi. Ada 4 kelompok, satu pertemuan perkuliahan, 2 kelompok. Pertemuan berikutnya 2 kelompok, gitu. Sehingga pada pertemuan keempat kita sudah siap ya proposal, Anda sudah siap proposal, dan saya siap memberikan masukan metodologinya yang Anda pilih, apakah R&D atau kualitatif atau eksperimen. Begitu kira-kira untuk awal perkuliahan hari ini. Ada yang ditanyakan? Silakan, Mbak. Ibu mohon izin bertanya. Iya, silakan, Mbak. Ibu, misalkan dari kami salah satu ingin mengajukan atau membuat besok proposal yang tentang pendidikan, itu bagaimana Bu? Nanti ikutnya kesastraan atau kebahasaan gitu? Karena dari tadi Ibu menyebutkan hanya fokus ke kebahasaan dan kesastraan saja. Kemudian misalkan saya inginnya yang bagian kependidikan, bagaimana Ibu? Misalkan saya ambil pendidikan tapi yang ambil yang kependidikan tapi yang kebahasaan begitu Ibu? Iya, ya kebahasaan itu kan tatarannya ada ya Mbak ya. Tataran kebahasaan itu ada pragmatik, semantik, morfologi, sintaksis, ya, psikolinguistik, ya kan, sosiolinguistik. Kalau tataran berbahasa itu kan komponen 4 keterampilan berbahasa. Ada menulis, menyimak, berbicara, dan membaca. Ya. Kalau misalnya kebahasaan pragmatik, ya pragmatik berarti berbahasa ya, kebahasaannya pragmatik. Tapi datanya diambil dari mana? Gitu. Berarti itu kategorinya kebahasaan. Misalnya saya akan meneliti tentang sastra Bu, sastra tulis. Nah, sastra tulis di daerah saya itu berarti kategorinya kesastraan. Gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya eksperimen Bu. Kalau eksperimen berarti
mencari keefektifan dua model, misalnya model A dan model B. Dari teks apa, ya, gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan menyandingkan media pembelajarannya, misalnya dengan di YouTube dan seterusnya. Itu apa? Berarti pendidikan. Itu masuklah ke kebahasaan, bisa juga ke sastraan. Namanya pendidikan. Asalkan apa? Sumber datanya dari mana, begitu. Paham ya, Mbak ya?